Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah Iman adalah sumber keberanian untuk bersaksi. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang pemuda datang kepada saya dan bertanya, "Romo, apa yang harus saya lakukan agar saya semakin bersemangat dalam menghayati iman? Apa yang harus saya lakukan agar saya semakin bersemangat untuk mewartakan kabar gembira, untuk mewartakan Injil kepada semua orang?" Lalu saya pun menjawab, jawabannya adalah iman akan kuasa Allah dalam kehidupan. Jawabannya adalah bahwa orang harus memiliki pengalaman akan kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis dilahirkan, para tetangga di sekitar dia tinggal menjadi bingung, ya, menjadi bertanya-tanya apa nama yang akan dipilih oleh kedua orang tuanya untuk bayi yang baru saja dilahirkan oleh Elizabeth, ibunya. Dan pada waktu itu, ya, sesuai dengan apa yang diwartakan dalam bagian Injil sebelumnya, Tuhan sudah memutuskan bahwa nama dari bayi yang dilahirkan oleh Elizabeth adalah Yohanes. Dan Elizabeth pun setia dengan kehendak Tuhan itu. Maka dia pun berkata kepada tetangga-tetangganya bahwa nama anaknya adalah Yohanes. Tetapi masalahnya dalam keluarga besar Zakaria dan Elizabeth belum pernah ada anak yang bernama Yohanes. Itu tidak umum, tidak lumrah. Karena dalam klan, ya, atau dalam keluarga dan kerabat Zakaria dan Elizabeth ini tidak ada, belum pernah ada anak yang bernama Yohanes. Maka terjadi perdebatan di antara tetangga-tetangga Elizabeth dan Zakaria. Maka dalam kebingungan itu Elizabeth pun bertanya kepada Zakaria suaminya, apa nama anak yang baru saja dilahirkan oleh Elizabeth. Dan kemudian dikisahkan Zakaria mengambil papan tulis, kemudian dia menulis nama dari anaknya, karena pada waktu itu Zakaria sedang menderita bisu, ya, atau tidak dapat berbicara, tidak dapat berkata-kata. Dan Zakaria pun menulis nama anaknya dengan tegas, Yohanes. Dan pada saat itu terjadilah mujizat. Tuhan membuka lidah dari Zakaria dan akhirnya ia pun dapat berbicara lagi. Dengan beriman kepada Allah, maka Zakaria pun mampu berkata-kata. Kalau kita baca bagian Injil sebelumnya, Lukas bab 1 ayat 5 sampai 25, di situ kita bisa mengetahui bahwa mengapa Zakaria ini kok bisa menjadi bisu, ya. Nah, di situ dikisahkan bagaimana malaikat Gabriel memberitahukan kepada Zakaria bahwa dia akan mempunyai anak melalui istrinya Elizabeth. Dan pada waktu itu Zakaria tidak percaya dengan kata-kata dari malaikat Gabriel, ya. Mengapa? Ya karena pada waktu itu Zakaria dan Elizabeth ini sudah sama-sama lansia, sudah sama-sama tua. Dan menurut logika tidak mungkin mereka bisa memiliki anak lagi, ya.
Tetapi ya karena ketidakpercayaan Zakaria ini, maka Allah pun menjadi kecewa ya. Kemudian Zakaria pun lidahnya dibuat bisu sehingga ia tidak dapat berkata-kata ya. Dari bagian Injil sebelumnya ini kita bisa mengetahui bahwa ketika orang tidak punya iman akan kuasa Allah, maka ia pun tidak mampu bersaksi, dia tidak mampu berkata-kata, dia tidak akan mampu mewartakan kabar gembira, tidak mampu mewartakan Injil, tidak mampu mewartakan kasih dan kuasa Allah di dalam kehidupan. Karena dia sendiri juga tidak percaya. Nah, itulah apa yang menjadi masalah pemuda tadi ya. Pemuda tadi bertanya kepada saya, mengapa saya kok tidak punya semangat untuk mewartakan iman kepada orang lain? Ya, bagaimana mau mewartakan iman? Dia sendiri tidak punya iman. Ya, lalu apa yang mau diwartakan? Maka hal yang pertama yang paling penting supaya kita bisa penuh semangat mewartakan iman kita kepada banyak orang adalah kita sendiri harus punya iman akan kuasa Allah ya. Dan di bagian Injil ya, Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, rupanya terjadi pertobatan di dalam diri Zakaria. Zakaria akhirnya mau percaya, mau beriman akan kuasa Allah. Ia percaya bahwa Elisabet bisa memiliki anak karena berkat kuasa Allah. Dan apa yang terjadi ketika Zakaria dengan tegas menulis nama anaknya, dia pun bisa berbicara lagi. Ikatan di lidah, ikatan yang ada di lidahnya dilepaskan oleh Tuhan dan ia bisa bersaksi lagi. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari perikop Injil hari ini, marilah sekali lagi kita harus punya iman. Kita harus selalu percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang maha kuasa. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Segalanya mungkin bagi Allah. Kita harus percaya itu. Dan semoga dengan iman yang kuat akan kuasa Allah, kita pun menjadi mampu untuk bersaksi, untuk berkata-kata, untuk mewartakan iman kita kepada banyak orang. Tuhan memberkati.